92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi pagi segmen kedua, yaitu di Bincang Sudut Pandang. Kita bahas tentang perundungan di lembaga pendidikan. Salah satu momen atau kejadian yang menjadi sorotan adalah kekerasan di lingkungan pesantren yang menyebabkan meninggal dunia ya salah satu santrinya. Nah, kita dorong lewat diskusi ini untuk stop kekerasan di lingkungan pesantren. Sahabat MG, tindakan kekerasan yang terjadi di lingkup pesantren disebut seperti fenomena gunung es. Fenomena ini terlihat jelas setelah kasus santri yang meninggal di pesantren pada awal Agustus lalu diungkap ke publik. Ketika itu, seorang santri di sebuah pesantren di Banten meninggal diduga karena dianiaya sesama santri. Setelah peristiwa santri Banten, pada 6 September, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur melakukan rilis terkait seorang santrinya berinisial AM meninggal dunia pada 22 Agustus 2022. Meninggalnya santri berinisial AM tersebut diduga karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh dua senior saat mengikuti kegiatan perkemahan Kamis Jumat atau Perkajo 18 hingga 19 Agustus. Kasus kekerasan yang terjadi di pesantren ini membuka tabir praktik kekerasan yang sistemik di pesantren. Pesantren yang memiliki kekhasan sistem tersendiri, baik sistem pendidikannya, pola pengajaran, sampai dengan cara mengorganisir santri, dianggap sebagai langkah pembelajaran yang mentolerir kekerasan, dianggap sebagai penyebab praktik kekerasan di lingkungan pesantren. Pesantren dengan model pengorganisiran santri berdasarkan pendisiplinan biasanya memiliki sangat banyak aturan sehingga memerlukan tenaga dari santri yang terorganisir sebagai perpanjangan tangan dari pesantren untuk menindak para pelanggar peraturan. Dari para pengurus inilah biasanya praktik kekerasan di pondok pesantren biasa ditemukan. Apakah pendisiplinan di pesantren masih relevan diberlakukan di pesantren? Dan bagaimana kasus kekerasan di pesantren dapat diminimalisasi? Baik, kita akan coba diskusikan bersama narasumber kita dari KPAI, kemudian dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi, dan juga dari Kementerian Agama. Kita coba hadirkan Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Susanto, kemudian dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi, Pak Aan Ansori, dan juga dari Kementerian Agama, dalam hal ini Kemenak Jawa Timur, Pak Asadul Anam. Kita terhubung di sini dua narasumber, Ketua KPAI Pak Susanto dan juga Pak Aan Ansori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi. Ini Pak Susanto melalui telepon, Pak Aan terhubung di Zoom ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susanto, Pak Aan Ansori. Waalaikumsalam. Halo Anhar, apa kabar? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Pak, Stasiunmu itu di Jogja sebelah mana, Anhar? Jogja di Condong Catur, Komplek Amikom, iya. MKFM. Oh, di Amikom ya. Oke. Silakan Anhar. Halo Mas Susanto, apa kabar? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Susanto, ini kita ke Pak Susanto dulu ya, Pak Aan. Pak Susanto, data perundungan atau kejadian kekerasan di dunia pendidikan ini saya lihat di rilisnya juga cukup tinggi. Nah, khusus di momen kejadian di pesantren ini menambah data tersebut. Dari KPAI sendiri menanggapi setidaknya kejadian di pesantren Gontor ini seperti apa? Ya, pertama saya akan sampaikan beberapa hal makro dulu ya, bahwa kasus bullying ini sejatinya bukan hanya terjadi di pesantren, tetapi juga di satuan pendidikan non pesantren ya, satuan pendidikan formal, non formal,
bukan berbasis asrama juga terjadi, ya. Bahkan juga ada juga kasus yang katakanlah meninggal, sebagaimana yang juga terjadi di kasus terbaru. Artinya bahwa di luar kasus-kasus berbasis asrama itu sebenarnya juga terjadi dengan berbagai variasi yang ada. Nah, untuk kasus kekerasan yang dilakukan oleh santri terhadap santri, ini sebenarnya sebelum kasus yang terjadi di Ponorogo ini, sebenarnya juga terjadi di beberapa titik lain, ya. Belum lama kami juga memanggil salah satu pesantren di Banten, ya, untuk mengklarifikasi seberapa jauh kondisi pengawasan, pengasuhan yang ada di pesantren, kejadiannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu juga kami dalami lebih lanjut. Pada prinsipnya memang tantangan di pesantren tentu jauh lebih kompleks, ya, dalam konteks pengasuhan, ya, dibandingkan dengan satuan non pesantren. Kenapa? Karena di pesantren kan 24 jam. 24 jam diserahkan proses pengasuhannya pada pendidik, ya. Jadi tidak hanya proses pendidikan yang dikawal, tetapi juga proses pengasuhan yang benar-benar dipastikan. Makanya kasus di Pondok G ini tentu merupakan satu keprihatinan, ya. Dan kita harapkan dengan adanya kasus ini proses pembelajaran tidak terganggu, kemudian upaya perlindungan terhadap anak dilaksanakan seoptimal mungkin, sehingga pada saat ada kerentanan potensi bullying di beberapa titik-titik kegiatan, baik pembelajaran di pesantren maupun kegiatan yang lain, hemat kami memang harus benar-benar dilakukan pencegahan secara dini. Ini kan sebenarnya banyak titik kalau kami kaji dari beberapa kasus yang ada, ya. Ini sebenarnya ada beberapa kerentanan. Contoh misalnya pelibatan kakak kelas, pelibatan kakak santri pada proses pembelajaran dan proses pendampingan di pesantren. Ini kan sebenarnya ada beberapa kerentanan pada saat kita tidak melakukan, tidak mengoptimalisasikan upaya pembinaan secara simultan. Karena tradisi bullying yang ada di satuan pendidikan itu sebenarnya juga merupakan satu challenge, ya. Satu hari yang lalu kami juga dapat tamu, ya, di salah satu sekolah yang cukup favorit di Jakarta, dan itu terjadi di non pesantren. Ini juga konsultasi terkait dengan kasus bullying. Jadi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa kerentanan bullying itu bukan hanya di pesantren, tetapi juga di satuan pendidikan yang lain. Dan itu saya kira memang butuh effort besar. Baik, perundungan secara umum, kemudian ada lebih khusus spesifik, ini ada kekerasan di pesantren. Nah, khusus kasus kekerasan dalam pesantren, dari KPAI menanggapi seperti apa ini? Ya, sebagaimana yang kami sampaikan juga ke publik, ya, tentu kita menyampaikan keprihatinan dan sekaligus juga mendalam terhadap korban, karena santri yang diduga mendapatkan kekerasan ini merupakan salah satu putra terbaik bangsa lah, yang tentu punya hak hidup agar ke depan bisa kontribusi lebih untuk bangsa ini lebih baik. Tapi tampaknya kan yang bersangkutan meninggal, ini memang tentu menjadi keprihatinan kita semua, bukan hanya KPAI secara kelembagaan, tetapi tentu masyarakat Indonesia. Yang kedua, ini tentu harus jadi pintu masuk untuk evaluasi, ya. Evaluasi, jangan-jangan ada hal yang memang butuh perbaikan dari sisi
pengawasan, dari sisi pembinaan ya. Itu yang penting harus terus dilakukan. Jadi setiap ada hal seperti ini tentu harus dilakukan upaya perbaikan lebih menyeluruh ya, agar ke depan tidak terjadi kasus lagi yang apalagi se-ekstrim ini ya. Apalagi meninggal dunia ini kan benar-benar kasus yang sangat ekstrim yang tentu kita tidak inginkan. Baik, adakah poin yang lebih spesifik itu menjadi satu bentuk rekomendasi untuk pesantren setidaknya bentuk evaluasinya? Ya, yang pasti di Undang-Undang 35 2014 itu kan disampaikan bahwa satuan pendidikan apakah itu berbentuk asrama maupun bukan asrama itu emang harus memastikan jaminan keselamatan bagi anak-anak atau peserta didik termasuk juga santri. Karena memang mandatnya demikian, maka tentu satuan pendidikan baik berasrama maupun non asrama, baik di kantor maupun di luar kantor, hemat kami ini tentu melakukan beberapa hal review terhadap sistem layanan yang saat ini berjalan ya. Satu terkait dengan pola pendisiplinan ya, hemat kami butuh terus direview agar pola pendisiplinan yang niatnya baik tentu harus dilakukan dengan proses yang baik. Yang kedua tentu proses pembinaan yang tentu harus terus dilakukan review dan evaluasi. Yang ketiga proses pelibatan kakak kelas, pelibatan santri di dalam proses pengasuhan dan pembelajaran itu tentu harus terus juga dimonitoring dan dilakukan evaluasi agar titik-titik rentan itu bisa dicegah sedini mungkin. Itu saja. Baik, kita ke Pak Aan Ansori. Pak Aan, Jaringan Islam Anti Diskriminasi ini sekaligus juga koordinator jaringan santri Jombang ya, Pak Aan Ansori. Nah, di pesantren ini berbagai faktor ya, tadi ada memang tertutup dalam arti ya, sebuah pesantren begitu ya, mini society sendiri, ada mungkin keterlibatan angkatan yang lebih tua atau mungkin ada senioritas di situ, mungkin ada juga ritual-ritual dalam tanda kutip ketika ada yang dituduh mencuri, lalu bentuk pendisiplinannya ternyata ada unsur kekerasan di situ. Nah, terjadi ada di Gontor seperti apa nih Pak Ansori? Anhar, pertanyaanmu ini mirip pertanyaan orang yang dulu pernah mengenyam di pesantren ya. Mas Susanto, terima kasih ya. Saya setuju dengan Mas Susanto tadi bahwa yang meninggal adalah kader terbaik Indonesia. Oleh karena dia ini kader terbaik di Indonesia, maka harusnya itu dirawat dengan baik. Harusnya sistemnya lebih oke. Harusnya model pendidikannya juga lebih baik. Itu poinku. Jadi karena ini kader terbaik, maka ya sistemnya harus baik dong, kayak gitu. Nah, saya kira memang aku masuk pesantren Anhar pertama-tama itu tahun 88 di Tambak Beras. Aku kira ya sama dengan Mas Susanto, pasti sudah pernah di pesantren kamu juga, dan kita tahu bagaimana cara banyak pesantren gitu mendisiplinkan orang yang dianggap itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang berdasarkan taklim muta'alim. Sehingga apa? Sehingga biasanya pesantren itu memilih untuk menyelesaikan persoalan ini with our own hand, dengan cara kami sendiri. Karena apa? Karena mencuri hal-hal yang dianggap negatif itu adalah dianggap aib, dan aib ini harus dijaga. Ingat, biasanya di pesantren itu ada satu doktrin yang mengatakan bahwa kalau nggak salah ini di kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa yang menutupi aib seseorang akan ditutupi aibnya oleh Allah. Saya kira doktrin ini kemudian dimaknai
dengan cara yang unik, dengan cara apa? Ya udah, nggak usah diumbar keluar. Artinya kalau ada misalkan kasus kekerasan, bullying yang itu dianggap aib, maka nggak usah diomong-omongin, nggak usah diviralkan, nggak usah diapa dan lain sebagainya. Tutup. Seperti itu. Padahal ini bisa jadi, bukan bisa jadi, ini pasti akan bermasalah. Seperti itu. Dan saya kira memang saya berharap praktek kekerasan, bullying dan lain sebagainya di sistem pendidikan nasional kita yang baik non pesantren maupun yang pesantren itu sudah tidak ada lagi. Tapi nyatanya kan tidak. Dan karena saya sayang dengan pesantren, aku 7 tahun ya di pesantren, aku sayang sekali dengan pesantren itu sehingga apa? Sehingga harus ada paradigma yang harus diubah. Paradigma yang diubah itu begini. Jangan kira kalau kita mau kritik Gontor itu kemudian kita nggak suka dengan Gontor. Keliru itu. Keliru. Jangan kira kalau kita kritik pesantren kemudian kita benci dengan pesantren. Enggak, keliru itu. Justru karena kasus ini kemudian kita harus harus terus mencintai pesantren terutama Gontor dengan cara terus mendiskusikan soal ini agar supaya kader-kader terbaik yang tadi disampaikan oleh Mas Susanto itu bisa belajar dengan baik dan bisa keluar dengan baik. Nah, memang Anhar, praktek kekerasan itu memang marah. Aku sendiri ngomong kemarin dia omongin di BBC itu. Aku kalau kita mau riset, itu sebenarnya ini kayak gunung es kok. Ya, sebenarnya fenomenanya gunung es. Tinggal ini kan dalam tanda petik yang ketahuan. Kebetulan kan ibunya ngomong ke salah satu pengacara kondang lalu kemudian jadi viral. Tapi sebenarnya juga kalau mau jujur dikatakan itu banyak. Ingat sekali lagi, kalau aku ngomong banyak ini bukan berarti aku benci sama pesantren. Justru karena kita ini sayang sama pesantren, udah ada undang-undangnya loh. Undang-undang pesantren itu kan. Saking apanya? Saking privilege-nya ini. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai kemudian privilege itu digunakan secara arogan dan tidak memperbolehkan orang lain untuk melakukan monitoring dan proses monitoring itu sendiri. Karena banyak, kemarin di Jombang itu rame, kekerasan seksual malahan. Yang sebelum kasus Sambo itu. Terus banyak lagi seperti itu. Dan kayaknya kan kalau udah urusan pesantren kan urusannya sensitif kan. Oh, jangan diomongin nanti menyinggung perasaan kelompok tertentu dan lain sebagainya. Saya kira itu paradigma yang salah. Saya tadi Mas Susanto itu kan ngomongnya kan hati-hati, pelan gitu kan. Dan saya tahu, menurut saya itu baik karena mungkin nggak mau menyinggung dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan begini Mas Susanto. Saya itu tadi ngomong, gimana cara negara ini bisa hadir untuk memastikan kader-kader terbaik bangsa yang tersebar, yang sedang belajar di lebih dari 29.000 pesantren di seluruh Indonesia ini terjaga sesuai dengan hak-hak anak itu. Yang tadi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu gimana caranya? Saya sempat ngomong itu, bisakah kemudian negara, KPAI juga nanti bisa terlibat, nanti bisa ngomong ke Presiden, Mas Susanto dan teman-temannya itu, omongkan itu ke Kemenak itu, bisakah kemudian membuat sertifikasi di pesantren terkait mendorong pesantren ini ramah anak dan ramah perempuan dengan menggunakan standar prosedur yang katakanlah kemarin itu Menteri Nadiem ngomong harus ada satgas ketika di kekerasan seksual di kampus itu. Ada satgas soal kekerasan seksual di kampus. Saya kira ide yang bagus kalau misalkan KPAI atau siapapun itu juga mulai mendorong bahwa pesantren-pesantren harus mengadopsi standar operasional prosedur terkait dengan perlindungan anak dan perempuan termasuk soal bullying, kekerasan fisik, seksual, psikis dan lain sebagainya. Supaya apa? Ya supaya pesantren ini bisa baik. Kalau kita membiarkan, kalau kita kemudian tidak mendiskusikannya, ya berarti kan menurutku itu kan berarti kan ya menghancurkan pesantren itu sendiri. Saya kira seperti itu. Dan KPAI harus aktif lah. Kemarin nggak terlalu aktif itu Mas Susanto di kasusnya Ploso itu, saya kira itu. Harus aktif lagi Mas Susanto KPAI itu. Karena apa? Karena Anda juga organisasi yang katakanlah semi negara yang punya kewenangan, tanggung jawab di dunia maupun di akhirat terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kayak gitu. Itu Anhar.
Baik, tadi disebutkan tentang pentingnya semacam sertifikasi pesantren ramah anak, ramah perempuan begitu ya. Ya, Kalau bisa dijabarkan rinci lebih detail, gambarannya ini seperti apa? Kalau pesantren sekarang kan memang itu. kesannya tertutup begitu. Oh iya, tertutup. Tadi yang kamu kayak omongkan yang tadi di awal itu kan kayak negara dalam negara itu kan. Kalau Mhm. nggak salah, aku nggak tahu, Menteri Yakut misalkan mengatakan bahwa pesantren itu tidak langsung sepenuhnya tunduk pada Kemenak karena mereka punya sistem sendiri. Nah, justru karena ia memiliki otonomi sendiri, inilah yang menurutku negara tidak cukup bisa hadir di situ untuk memastikan. Bagiku perlu didefinisikan ulang bahwa negara selalu harus hadir untuk mendampingi pesantren supaya apa? Supaya kader terbaik bangsa ini bisa belajar dengan baik. Konkretnya kita butuh workshop. Tapi aku membayangkan begini, Anhari. Aku itu membayangkan itu ketika anakku tak masukin pesantren itu, ya. Mhm. Aku punya anak 2 ya. Ketika anakku dan anak-anak dari banyak temanku di pesantren itu mulai masuk orientasi awal, itu salah satu mata kuliah, mata pelajaran yang diperkenalkan itu adalah early warning system kekerasan. Aku ulangi lagi ini ya, mumpung ada Mas Susanto ini. Bagaimana kemudian pesantren-pesantren, calon santri dan calon santriwati, plus juga calon siswa, mau yang di luar pesantren juga, itu dibekali tentang teknik identifikasi potensi terjadinya kekerasan dan the way they should report itu. Dan bagaimana mereka harus melaporkan, bagaimana mereka harus merespon ketika misalkan, oh ini akan ada tanda-tanda kekerasan, what should I do? Kayak gitu. Nah, calon santri dan calon siswa, ya, itu harus dibekali hal kayak gitu. Ya. Itu salah satu saja. Salah satu. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita yang di pesantren itu tahu. Saya nggak yakin kok semua wali santri yang mondokkan anaknya itu rela 100% untuk silakan ini Pak Ustadz dan Pak Kiai, anakku ditertibkan dengan cara yang apapun, mau berdarah-darah juga nggak ada orang tua yang nggak sayang dengan anaknya, dipukul dan lain sebagainya gitu. Meskipun atas nama pendidikan, aku nggak terima ketika anakku digitukan. Yeah. Kayak gitu. Itu yang menurutku penting. Jadi early warning system. Jadi menurutku Gontor itu kan dulu setauku punya satu jargon yang sangat luar biasa yang hingga sekarang itu. Aku bukan lulusan Gontor ya. Tapi aku sangat senang ketika ada beberapa alumni Gontor pernah mengatakan bahwa cara itu kadang lebih baik ketimbang tujuan. Artinya apa? Tujuannya baik tapi caranya salah, itu ambiar semuanya, Anhar. Ingat, cara itu lebih penting ketimbang tujuan. Tujuan kita baik, tapi cara kita salah, ya salah. Tujuan kita misalkan membuat anak ini menjadi baik, menjadi soleh, menjadi solihah, tapi caranya dengan penuh kekerasan dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, ya ambiar semuanya seperti itu. Jadi saya kira kita harus terus mencintai Gontor, mencintai pesantren, mencintai pendidikan Indonesia ini, dengan cara terus melakukan monitoring, evaluasi, dan ada perbaikan tanpa ada kebencian apapun. Aku kira itu, Anhar ya. Baik, kita terhubung juga dengan Kemenak Jawa Timur, Pak Asadul Anam, lewat telepon. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asadul Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Mana ini? Ya, ini tadi kami berbincang dengan KPAI, kemudian juga dengan jaringan santri Jombang, Pak An Ansori, masih terhubung dengan Pak An juga. Kita sedang membahas pesantren, terutama salah satunya bagaimana mengevaluasi kejadian kekerasan di pesantren yang sampai menyebabkan meninggal. Tadi diantaranya ada 2 poin ini. Yang pertama, sistem kontrol terhadap pesantren. Yang kedua, santri dibekali pemahaman early warning system terhadap kekerasan. Nah, 2 sisi ini. Dari Kemenak melihat 2 poin usulan ini, perbaikannya seperti apa?
Jadi gini, terima kasih sebelumnya. Kalau kita ingin melihat pada aspek itu, di pesantren itu ada dua instrumen yang selama ini ada, yakni instrumen kepengasuhan dan instrumen kemursyidkan atau ustadz ataupun pendamping di sana. Nah, dua hal ini yang saya kira yang sudah ada itu perlu diperbaiki. Karena apa saya katakan begitu? Kepengasuhan, santri berbeda dengan pelajar. Pelajar itu bersama dengan kepala sekolah, kepala madrasah itu hanya 8 jam. Selama santri itu 24 jam dengan pengasuh. Maka fungsi pengasuh tidak sekedar menjadi pendidik atau murabi, tapi lebih dari itu mereka harus menjadi orang tua. Jadi aspek komunikasi dengan santri dengan pengasuh seperti apa? Katakanlah pada saat makan pagi, itu seperti apa? Katakanlah saat beribadah seperti apa? Karena peran pengasuh di sini justru berada di luar aspek pendidikan di sana. Karena pendidikan diampu oleh para ustadz-ustadz di situ, tapi kalau pengasuh lebih pada aspek bagaimana peribadatan dan sebagainya ini. Oleh karena itu juga dengan kemusyrifan atau aspek pendamping ataupun ustadz di sana. Itu di satu kamar itu ada berapa musyrif atau rasionya 1:10 atau 1:20 itu di kamar. Kemudian satu lantai ada lagi kemusyrifan lagi. Satu gedung ada kemusyrifan lagi. Nah, kalau kemudian di semua ruang waktu di situ itu mesti ada yang memberi atau yang menjadi pendamping mereka, maka saya berpikir tidak akan mungkin ada kekerasan di situ. Namun demikian bahwa pesantren itu ada dua hal. Ada aspek mendidik atau tarbiyah, dan yang kedua adalah tazkiyatun nufus atau penyucian diri. Nah, berhubungan dengan tazkiyatun nufus di sini itu ada thariqah. Artinya masing-masing pondok pesantren punya cara untuk bagaimana proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada selesai salat maghrib itu ada riyadhah apa, ada mujahadah apa. Ini juga bagian cara bagaimana untuk dua hal itu, antara fisik dan qalbu itu seimbang. Oleh karena itulah yang perlu untuk kemudian diperbaiki adalah ke pengasuhan, dan yang kedua adalah kemusyrifan itu. Karena bagaimanapun bahwa pesantren itu tidak identik dengan kekerasan, tidak ada di pesantren kekerasan, tidak ada. Ini. Jadi justru di pesantren itu tradisi guyon humor itu menjadi satu cara untuk menyelesaikan masalah di sana itu. Ini. Oleh karena itulah maka besar harapan kami terkait dengan kepengasuhan ini pola komunikasi juga antara santri dengan santri, antara santri dengan ustadz, antara santri dengan pengasuh, antara pengasuh dengan ustadz. Nah, ini menjadi satu bagian tersendiri di dalam cara bagaimana menanamkan karakter kepada para santri. Itu. Ini. Baik, Pak Asadul Anam, ini ada sedikit mungkin kontradiksi begitu. Tadi disebutkan di pesantren tidak ada kekerasan begitu. Sedangkan di sisi lain ada beberapa data yang menyebutkan memang kekerasan itu ada, bahkan disebutkan itu fenomena gunung es. Artinya kekerasan itu bahkan kalau mau diteliti detail malah akan banyak ditemukan. Artinya begini, terkait dengan Gontor itu, di sana itu ada satu maklumat yang ditandatangani orang tua pada saat memasukkan anaknya. Jadi kemarin sempat Kepala Kemenak Ponorogo itu melihat itu, dan itu memang saya kira harus dievaluasi itu, karena tidak sesuai dengan EWS yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya tadi itu. Mereka tidak boleh melaporkan, atau kalau kemudian ada kejadian di situ ditanggung sendiri dan sebagainya. Nah, ini kan rancu dengan EWS yang ada. Oleh karena itulah kalau di pesantren lain tidak ada pernyataan seperti itu, pihak yang kemudian justru banyak dalam konteks istilahnya win to win itu lebih merugikan santri. Nah ini, jadi itu. Yang di sisi yang lain itu kan ada struktur kepengurusan di pesantren itu, ada lurah pondok, ada ya itu tadi yang di sisi kemusyrifan itu tadi. Ini bisa jadi ada kepengurusan yang kemudian diberi beban lebih. Nah, artinya diberi beban lebih itu diberi tanggung jawab untuk
menjadi senior. Nah, legitimate power yang diberikan oleh seniornya yang di tingkatan ustadz kepada santri untuk kemudian katakanlah kamu saya beri wewenang untuk menjadi pengurus yang mengawasi terkait dengan barang-barang kepramukaan. Itu kan jadinya di kepramukaan itu. Yeah. Nah, oleh karena itu bisa jadi mereka diberi tanggung jawab seperti itu yang lebih tapi tidak ada kontrol. Nah ini akhirnya mereka menjalankan tugas itu sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinannya atau atasannya, namun berlebihan. Nah ini. Jadi kewenangan yang kemudian tanpa kontrol juga menjadi masalah. Oleh karena itulah maka di sini sekali lagi bahwa tidak ada satu model bentuk perjanjian yang kemudian merugikan santri itu di pondok manapun tidak ada. Nah ini juga yang perlu dievaluasi terkait dengan seakan-akan di sana itu santri silahkan sepenuhnya jebret, kemudian wis apa kata saya. Kalau kamu bermasalah saya keluarkan, kalau mau bermasalah di sini. Nah ini kan repot juga itu ya, repot juga itu. Nah itu, jadi itu ada seperti itu dan itu tertulis itu di sana. Ini. Baik, Pak Asadul Anam, ini Pak Aan barangkali ada poin yang ingin coba ditanggapi Pak Aan. Iya itu. Makasih Mas Anam gitu kan. Saya tidak ngerti ya. Nanti. Mohon maaf tadi belum sempat apa. Gus. Saya sebenarnya pengen tahu gini Gus Anam, soal relasi pesantren dan Kemenak secara struktural itu seperti apa gitu kan, dan sejauh mana kewenangannya. Kemarin saya bilang itu Gus Yakut bilang bahwa tidak ada direct struktural antara itu kan maksudnya di Kopontren kalau nggak salah ya. Di Kopontren kalau di Kemenak itu di Kopontren itu kan. Jadi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Saya tuh kadang-kadang mikir gini loh Gus. Ya kita ini kan sama-sama alumni pesantren ya. Kita nggak pengen pesantren kita ini semakin lama semakin cures itu kan nggak enak ya. Saya kemarin itu ngobrol dengan bunyai saya yang ada di Tambak Beras, Ning itu di Asaidiah 2 itu dan saya mengapresiasi beliau karena apa? Ada keinginan untuk menjadikan pesantrennya di Asaidiah 2 itu sebagai pesantren ramah anak dan perempuan. Menurut saya itu begini Gus, menurut saya gimana ya cara kita sebagai Islam, teman-teman di Sunni pesantren ini mendorong bahwa semakin bagus model atau metode di pesantren itu akan semakin membuat pesantren ini akan bisa bersaing dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Tapi kalau modelnya sudah tanda tangan tidak boleh misalkan ya, saya juga kaget ini Gus Anam, ada tanda tangan nggak boleh lapor. Ini kan kalau di dalam hukum perdata itu kan hukum perikatan kan sudah nggak boleh itu kan. Artinya apa? Melampaui undang-undang gitu kan. Nah, bagi saya menjadi tanda tanya besar. Kenapa sebuah institusi itu sampai perlu meminta cek kosong gitu. Sebenarnya kan cek kosong kepada kita katakanlah wali santri untuk ya itu tadi menyerahkan sepenuhnya. Jadi bagi saya Gus, saya nggak tahu ya, tapi saya kira Kementerian Agama sekarang jauh lebih progresif. Teman-teman itu memiliki mimpi tentang pesantren yang ramah anak. Sebab gini loh Gus Anam, kalau terus-terusan ada kasus kayak gini itu kan yang malu kan kita gitu loh Gus. Yang malu itu kan kita masa sih pesantren hampir 30.000 pesantren di Indonesia tapi kok bolak-balik kayak gini itu kan ya susah. Jadi saya nggak tahu Gus, tapi saya mau usul gini Gus ya. Mau nanti diomongkan ke Pak Kemenak. Usulnya begini, saya konkret saja. Minta dana kepada di APBN atau APBD, misalkan 5 miliar, lalu kemudian ini dijadikan stimulus kepada pesantren-pesantren. Maksud saya begini, bikin woro-woro pesantren-pesantren yang mau membuat standar operasional prosedur dan mau didampingi KPAI, Komnas Perempuan, supaya mampu merumuskan pesantren yang ramah anak dan ramah perempuan, akan diberi stimulus. Daripada kita punishment daripada kita punishment kayak gitu. Sehingga apa? Saya tadi ngomong Gus, salah satu yang mungkin bisa dimasukkan itu adalah early warning system Gus. Saya membayangkan ketika aku memondokkan anak, itu pesantrennya ngasih materi selain taklim mutalim ya.
itu memasukkan materi deteksi dini kekerasan. Kalau ada kekerasan nanti betul, lapornya mau ke pengasuhan kah, atau kemudian mau ke level kepengurusan atau ke ustadzan dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya mari kita jadikan sebagaimana kasus Sambo, ini kita tidak membenci Polri atau membenci pesantren secara umum, justru diskusi kita diskusi yang produktif dan diskusi yang ada solusinya untuk pesantren yang ke depan nanti. Gitu Gus Anam menurut saya. Siap. Oke, mohon izin saya menanggapi sedikit. Jadi Gus, alhamdulillah kami di Jawa Timur itu begitu kemarin, mohon maaf, kasus yang di Jombang itu kami langsung melakukan penelusuran beberapa pesantren yang sudah melaksanakan pesantren ramah santri atau ramah anak itu. Mohon maaf, itu di Jombang ada, di Pondok Darul Ulum, di Yai Muhsin itu ada. Kemudian kami ke Trenggalek, itu di Yai Maksum, itu di Hidayatullah. Kemudian di Lumajang ada, Probolinggo ada. Ini. Kemudian saat ini kami sedang bekerja sama dengan Pondok Nyoning Ulfi, teman-teman pengurus RMI Jawa Timur di Surabaya itu. Malah beliau langsung membuat semacam indikator-indikator terkait dengan pesantren ramah santri. Bagus itu Gus. Bagus. Nah, oleh karena itulah kemarin kami juga dengan RMI itu melakukan talkshow di JTV dan di TV9 itu terkait dengan itu. Dan alhamdulillah tahapan-tahapan ini sedang terus kita lakukan. Dan tahapan-tahapan ini nanti akan kita fitkan sehingga itu nanti akan menjadi bagian dari pola untuk kemudian bisa dipakai sebagai instrumen bahwa santri harus benar-benar yang sekarang ini ada kampus Merdeka, kemudian kalau santri seperti ini kan ya lucu. Oleh karena itulah insya Allah mohon doa restunya teman-teman Gus, Joyonya, KPI dan sebagainya. Kami segera bisa menghasilkan instrumen untuk penerapan pesantren ramah santri ini. Itu. Jadi kami sudah melangkah dan kami sudah berkunjung ke pesantren-pesantren yang sudah itu, dan beberapa di antaranya itu sudah didampingi dengan UNESCO. Ada 5 di Jawa Timur. Artinya ratifikasi terkait dengan aturan itu sudah mengacu kepada ratifikasi hak anak internasional. Jadi oleh karena itulah sekali lagi mohon doa restunya, ini nanti akan kami kompilasikan seperti itu dan nanti bisa dipakai untuk pesantren-pesantren ya seluruhnya lah seperti itu. Baik Pak Anam, saya mengulang sedikit pertanyaan Pak An tadi. Wewenang Kemenak terhadap pesantren ini seberapa kuat seandainya nanti Kemenak memiliki rumusan ramah anak, ramah perempuan, lalu bisa sampai pada tingkatan mewajibkan pesantren menerapkan sistem ini. Ini seberapa dalam begitu wewenang Kemenak? Terima kasih. Memang sampai saat ini itu belum ada pesantren negeri, artinya yang dikelola oleh pemerintah tidak ada. Seluruh pesantren di bawah yayasan. Oleh karena itulah pesantren itu bukan tidak bisa diintervensi, tidak. Tetapi pesantren itu sangat adaptif dengan perubahan-perubahan terkait dengan aturan oleh pemerintah itu sangat adaptif. Oleh karena itu, mulai zaman sebelum merdeka kita sampai sekarang pesantren semakin berkembang, meskipun itu dalam konteks urusan ditangani pemerintah itu baru tahun 2000. Baru tahun 2000 itu ada Direktorat Pondok Pesantren di Kementerian Agama RI. Oleh karena itulah kalau sampai sekarang itu ada, maka sekali lagi bahwa pesantren sangat adaptif dengan perubahan. Ini, kalau mereka tidak mengikuti perubahan itu, maka mereka juga akan istilahnya dalam komunitas pesantren sendiri, mereka juga akan bukan dikucilkan, tetapi akan dipertanyakan seperti itu. Nah, terkait dengan kewenangan kami, memang kami kewenangannya adalah bagaimana memiliki daftar pesantren itu di Kementerian Agama dari aspek aliran, dari aspek ajaran dan sebagainya, itu yang kemudian kita tracing di sana.
Ini terkait dengan bagaimana memperlakukan santri dan sebagainya. Ini saya kira ada Kementerian P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya kira mereka juga adaptif dengan aturan-aturan itu, tidak mungkin tidak kemudian adaptif. Yeah. Nah, oleh karena itulah kami yang kemudian bisa masuk ke sana secara itu adalah program-program yang memang saat ini ada di Kementerian Agama. Contoh yang formal itu ada SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah, kemudian ada PDF, Pendidikan Diniyah Formal, kemudian Ma'had Ali, yang perguruan tingginya pesantren, dan PKPPS. Jadi program kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Ini memang yang secara terus dan aktif itu mendapatkan pemantauan. Tapi proses bagaimana 24 jam di sana kan nggak mungkin kami harus berada di sana 24 jam pengawas kami hadir ke sana. Ini oleh karena itulah, jadi sekali lagi bahwa aspek aturan-aturan negara itu di pesantren itu mesti diadopsi. Ini. Nah memang ya itu tadi kemarin bukan kok ganjil, tapi kenapa kok ada seperti itu persyaratan yang masuk di salah satu pesantren yang saat ini ada kasus ini menjadi koreksi, ada persyaratan tidak boleh melampur, menyerahkan sepenuhnya. Ini kalau kami melihat di mohon maaf nih di Jombang dan sekitarnya, kami juga orang Jombang. Ini kok enggak ada gitu. Oh, tak protes Mas, karo aku nih ono pesantren sing model ngono nang Jombang, Mas. Ya dong nggih. Ya. Ini berarti ada PR ini Pak Anam. Ada PR siapa yang memiliki hak mengontrol pesantren, mengevaluasi pesantren. Ini berarti belum ada ya semacam lembaga yang diberi wewenang untuk ya setidaknya ada evaluasi, meninjau, mungkin boleh masuk pesantren melihat segala halnya, atau mungkin sidak semacam itu. Boleh, kami bisa karena memang kewenangan kami itu yang memberikan izin. Ini jadi kami tidak setiap waktu seketika mungkin 6 bulan sekali datang ke sana, hadir, komunikasi dengan Pak Yai untuk bercerita dan sebagainya, seperti itu. Ini kemudian kami ikut ibadah di sana. Saya kira hal itu sudah menjadi indikator bahwa tidak ada apapun di sana. Ini. Jadi mohon maaf, lembaga-lembaga besar seperti Salafiyah, Syafiyah, Sukorejo, Asem Bagus, itu Bondo itu luar biasa, 17.000 santrinya itu. Kalau Bapak masuk ke sana itu, maka hal yang pertama didapatkan adalah betapa sangat nyaman di sana, sangat bersih, sangat santun. Nanti kita aja, Ustaz, coba tanya kepada santri, Gus, saya nunggu kamar kecil di mana Pak? Mohon maaf, ini kamar kecil untuk kami, yang untuk tamu di sana kami diantar. Nah seperti itu. Betapa sangat benar-benar tertata. Kita ke Darul Gowat Dakwah, itu santrinya juga 17.000 lebih. Maka juga seperti itu. Kami ke Sidogiri yang santrinya 20.000 lebih. Yang pondok-pondok besar. Bukan berarti kami tidak ke pondok kecil. Kami juga ke pondok-pondok kecil yang santrinya di bawah 500 dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada problem terkait dengan itu semuanya. Baik. Baik, ini karena waktu kita mungkin di penghujung begitu diskusi. Pak Aan, kalau tema kita ini stop kekerasan di lingkungan pesantren, ini jumlah santri sangat banyak luar biasa, jumlah pesantren sangat banyak luar biasa, jumlah pengurusnya mungkin presentasenya jadi sangat kecil. Kemenak sendiri mungkin ada unsur kewalahan juga. Bagaimana kemudian menyetop kekerasan di lingkungan pesantren ini? Apa yang perlu dibuat? Yang pertama adalah dalam jangka pendek ini menurutku adalah segera menginformasikan bahwa prinsip-prinsip besar tentang model pengasuhan. Model pengasuhan tidak bisa secara klasik lagi. Kalau klasik itu kan nempeleng sepanjang itu diniati untuk menyayangi itu boleh, tapi sekarang itu kan nggak bisa lagi. Kita punya KUHP itu kan kayak gitu. Artinya apa? Kalau dulu di sekolah di luar pesantren, SMP, SMA, Sanawiyah yang di luar pesantren itu kan dulu kayak gitu, lalu kemudian ada woro-woro seperti itu, terus kemudian penggunaan kekerasan tidak lagi terjadi. Nah, maksud saya
yang paling utama adalah menginformasikan kepada semua pesantren bahwa ngunu ya ngunu tapi ojo ngunu, mendidik ya mendidik tapi jangan sampai menggunakan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangka panjang, saya kira begini ya, negara ini sangat kuat ya, punya Kemenak, punya Kemendikbud, punya Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, punya KPAI dan lain sebagainya. Kita ini jauh lebih cukup untuk memastikan kader-kader terbaik bangsa ini yang sekarang belajar di pesantren itu bisa mendapatkan kenyamanan dan bisa mendapatkan hak-haknya. Nah, mulai sekarang perlu dirumuskan instrumen, karena kita semuanya menyayangi pesantren dan sistem pendidikan yang lainnya, itu mulai memastikan bahwa pastikan anak-anak kita yang ditaruh di pesantren itu tidak seperti membeli kucing dalam karung. Artinya kan woro-woro gencar kemana-mana masuk pesantren, ternyata jebule ketika dimasukkan pesantren kayak gitu, itu kan juga melukai hati masyarakat. Jadi saya kira pemerintah perlu duduk bersama, merumuskan ulang tentang bagaimana relasi antara pesantren dan ini. Bukan dalam kerangka untuk mengintervensi ya, bukan untuk itu, tapi justru untuk memastikan pesantren ini bisa tumbuh dengan keanekaragamannya, dengan kearifan lokalnya, itu bisa tumbuh sesuai dengan prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Jadi itu yang harus kita letakkan menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dan saya berharap ini menjadi terakhir kali ya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Kita harus akui bahwa masih ada masalah di pesantren kita, dan saya senang sekali ketika dikritik banyak orang begitu pesantren gini karena itu jamu supaya kita kuat, itu kan rasanya pahit. Kalau pengen yang manis-manis itu kan dipuji, dan itu kan pasti kan akan kena diabetes gitu. Jadi kalau ada orang yang memuji, hati-hati itu. Berarti kasih gula ke kita dan diabetes kita akan naik. Tapi kalau dicaci maki, dikritik, itu adalah vitamin menurut saya. Jadi saya berharap Kemenak dan pesantren semuanya itu, terutama Gontor, bisa menyudahi ya, memastikan tidak ada kekerasan lagi yang dialami oleh santri maupun stakeholdernya. Saya kira itu, Mas Anhar, matur suwun. Baik, Pak Anam, satu poin juga, ini ada Kemenak, ada KPAI, mungkin ada Komnas-Komnas yang lain juga, sudah ada semua, tinggal dalam tanda kutip menembus tembok pesantren ini. Bagaimana memasukkannya begitu agar bisa terjadi sistem kontrol yang tepat? Jadi terima kasih. Nah, mungkin nanti aspek kepengasuhan ini akan menjadi bagian persyaratan bagaimana pola komunikasi santri dengan pengasuh, supaya tidak ada ruang kosong yang kemudian di situ tidak ada pengawasan dan sebagainya. Yang berikutnya juga bagaimanapun bahwa peran pengasuh tidak sekedar sebagai pengasuh, tapi juga menjadi orang tua. Nah, disitulah hak anak untuk mendapatkan kenyamanan, pendidikan, pengasuhan, sebagaimana ratifikasi hak anak internasional, ada 9 itu semuanya terpenuhi. Itu saya kira yang sangat harus diperhatikan dalam konteks bagaimana membangun atau memperbaiki komunikasi antara santri dengan pesantren. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asadul Anam, Pak Aan Ansori. Kami tunggu kembali di perbincangan berikutnya untuk perbaikan pesantren gitu ya. Matur suwun, Gus Anam, matur suwun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perbincangkan pesantren, bukan membenci pesantren, justru kita mencintai pesantren agar pesantren bisa lebih baik lagi begitu ya. Nah, kita coba rangkum poin-poin pentingnya bersama Kamer Berita MKFM Yogyakarta. Sudut pandang. Bersama Kamar Berita MKFM Yogyakarta, produser Kamar Berita, sahabat Naila Elva, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anhar. Baik, pesantren yang khasnya
cenderung tertutup begitu ya, baik secara bentuk fisik maupun mungkin budayanya. Dan di Indonesia sudah ada berbagai komisi, tapi ternyata kekerasan di pesantren ini disebutkan fenomena gunung es. Nah, Kamar Berita melihat seperti apa ini? Betul. Kalau tadi dikatakan memang fenomena gunung es karena memang pesantren ini tadi benar begitu ya, dikatakan relatif tertutup dari dunia luar sehingga proses untuk mengontrol atau pengawasan dari orang dari luar itu sangat susah begitu. Kemudian juga kenapa masih terjadi kekerasan di pondok pesantren itu juga terkait dengan akses santri begitu terhadap saluran informasi luar, termasuk juga fasilitas digital dan juga internet yang cenderung dibatasi begitu. Kemudian juga ada kejadian kekerasan di lingkungan pesantren yang tadi dikatakan oleh Pak Aan begitu ya, yang cenderung dinormalisasi dengan dalih kaderisasi ataupun juga dengan dalih pendisiplinan di lingkungan pesantren. Terus kemudian juga belum adanya hukum yang holistik yang untuk mencegah penghapusan praktek kekerasan di lingkungan pesantren. Tapi tadi meskipun masih perangkatnya masih belum lengkap begitu ya, tetapi di Jawa Timur tadi juga seperti dikatakan oleh Pak Asadul Anam begitu, banyak sebenarnya pesantren-pesantren yang sudah mulai mengarah kepada pesantren yang ramah anak begitu. Nah, ini yang mungkin bisa diadopsi begitu untuk seluruh pesantren yang ada di Indonesia untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk tadi melakukan evaluasi begitu ya terhadap sistem pembelajarannya, kemudian juga pola pendisiplinan yang dilakukan seperti itu, agar sistem pendisiplinan ini bukan berarti tidak boleh dilakukan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan menggunakan sistem kekerasan. Karena kalau tadi dikatakan oleh Pak Aan Ansori begitu, sistem dengan pola pendisiplinan yang dengan kekerasan ini sudah bukan zamannya lagi begitu ya. Ada banyak yang bisa kita lakukan begitu untuk melakukan pendidikan yang ramah anak, termasuk juga melindungi hak-hak anak tadi. Mungkin di beberapa pesantren juga harus menerapkan model dan sistem pembelajaran yang lebih baik begitu. Kemudian juga harus ada perubahan paradigma begitu di setiap pesantren untuk menjadikan pesantren ini menjadi ramah anak. Kemudian juga pesantren ini diharapkan juga dengan adanya kasus ini kemudian berbenah dan juga mengevaluasi bagaimana sistem dan pola yang diberlakukan, termasuk juga segera untuk melakukan atau mengadopsi perlindungan hak anak terhadap pesantren juga. Kemudian juga harus mengarah pada pesantren ini harus menjamin hak-hak anak dan juga perempuan begitu. Nah, kalau yang tadi ditawarkan oleh Mas Aan Ansori ini semoga nanti juga direalisasikan oleh Kemenak pusat ataupun Kemenak daerah begitu ya. Jadi untuk jangka pendeknya kita harus mensosialisasikan model pengasuhan yang sesuai zamannya tadi, kemudian juga menginformasikan kepada pesantren untuk tidak melakukan pendisiplinan dengan cara kekerasan. Kemudian juga perlu dirumuskan begitu ya bagaimana koordinasi antara Kemenak, kemudian juga antara KPAI dan juga antara beberapa jaringan yang lainnya untuk membentuk pesantren yang sudah menjamin begitu perlindungan terhadap anak dan juga melakukan pencegahan dan penghapusan praktek kekerasan di lingkungan pesantren. Seperti itu, sahabat Anhar. Ya, ini dengan kejadiannya di salah satu pondok terbesar begitu ya di Indonesia, mungkin yang malu semua santri, semua pesantren juga, tapi justru di situ kita harapkan perbaikannya, semangatnya lebih besar begitu ya. Betul. Nah, kita tunggu perbaikannya, nanti kita diskusikan lagi sahabat Naila di sudut pandang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MQ, kita para orang tua barangkali yang ingin memasukkan anak ke pesantren, jangan menyurutkan semangatnya begitu ya, tetapi justru membuat kita lebih bisa membantu pesantren itu sendiri dalam memperbaiki sistemnya nih. Misalnya kalau kita mau memasukkan anak ke pesantren, kita menanyakan ke pengurus begitu ya, bagaimana sistem keramahan terhadap anak, terhadap perempuan, bagaimana sistem deteksi dini terhadap kekerasan ini, kalau ada apa-apa bisa tidak kita meninjau, termasuk bahkan melapor seperti apa sistem keterbukaan. Nah, kita bisa menggali banyak hal ketika ingin mendaftarkan anak kita ke pesantren. Nah, itu salah satu bentuk yang bisa kita lakukan, termasuk mendorong pesantren agar terus lebih baik. Kita akan lanjutkan inspirasi pagi perbincangannya. Nanti ada segmen ketiga ya, segmen Tahukah Anda setelah yang berikut ini.